Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan melakukan model pembelajaran kelas lengkap di kelas 6 ini. Hal ini dikarenakan guru dari kelas 5 tidak bisa hadir. Hal itu disebabkan karena beliau baru saja melakukan persalinan, sehingga beliau harus istirahat untuk beberapa hari. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran, Pak Guru ingin kelas 5 berada di sisi sebelah sini, kemudian kelas 6 berada di sisi sebelah kanan Pak Guru. Kemudian papan tulis Pak Guru juga akan bagi menjadi dua bagian, yaitu yang di sebelah sini untuk kelas 5 dan di sebelah sini untuk kelas 6-nya. Oke. Kemudian untuk memulai pembelajaran, Pak Guru ingin ketua kelas dari kelas 6 untuk memimpin doanya. Silakan. Doa selesai. Kemudian Pak Guru akan melakukan absensi. Coba kelas 5, siapa yang tidak hadir hari ini? Oke, hadir semua ya, alhamdulillah. Selanjutnya untuk kelas 6, siapa yang tidak hadir hari ini? Oke, hadir semua juga ya, alhamdulillah. Oke, baik, Pak Guru akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Untuk kelas 5, tujuan pembelajarannya adalah siswa diharapkan dapat memahami segala sesuatu tentang sistem pernapasan hewan. Oke, itu tujuan pembelajaran untuk kelas 5. Selanjutnya untuk kelas 6, tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik dapat memahami segala sesuatu tentang penampakan alam di Indonesia. Oke, itu tujuan pembelajaran untuk kelas 6. Selanjutnya, Pak Guru ambil alih dulu kelas 5-nya. Kelas 5, silakan membagi diri menjadi beberapa kelompok. Mungkin 3 sampai 4 orang dalam satu kelompok. Kemudian perhatikan atau buka di buku tema kalian di halaman 56 sampai 57. Kemudian Pak Guru berikan materinya, ini materinya, dan materinya juga ada di buku tema kalian yang tadi, yaitu di halaman 56 sampai 57. Selanjutnya silakan anak kelas 5 berdiskusi dulu, nanti Pak Guru ambil alih lagi. Selanjutnya kelas 6. Tadi apa tujuan pembelajarannya? Yaitu tujuan pembelajarannya adalah siswa dapat memahami segala sesuatu tentang penampakan alam di Indonesia. Pak Guru mau silakan buka di halaman 71 sampai 73. Di situ ada tentang penampakan alam di Indonesia. Coba Pak Guru bertanya, siapa yang tahu apa itu penampakan alam? Oke, ya silakan Anton. Ya, penampakan alam adalah, oke, itu sudah benar. Penampakan alam adalah segala sesuatu yang ada di permukaan bumi, khususnya di wilayah Indonesia. Ya, seperti itu sudah benar, sudah cocok ya. Selanjutnya perlu diketahui bahwa penampakan alam itu terbagi menjadi dua, yaitu penampakan alam alami dan penampakan alam buatan. Contoh penampakan alam alami yaitu di sini Pak Guru sudah siapkan. Di sini contoh penampakan alami, contohnya adalah sungai, pegunungan, itu adalah contoh penampakan alami. Kira-kira dari yang Bapak paparkan, ada yang tahu tidak apa itu penampakan alami? Penampakan alami adalah segala sesuatu yang ada di alam, yang ada karena dengan sendirinya. Contohnya tadi ini kan sungai. Sungai kan yang buat bukan manusia, yang buat adalah alam. Gunung juga, tidak ada yang bisa bikin gunung. Yang bikin gunung ya alam itu sendiri. Selanjutnya penampakan alam buatan. Ada yang tahu pengertian penampakan alam buatan? Pengertian penampakan alam buatan adalah segala sesuatu yang ada di permukaan bumi yang dibuat oleh manusia. Contohnya ini waduk dan sawah. Waduk kan yang buat manusia. Begitupun sawah, kemudian kebun. Kebun, apa bedanya kebun sama hutan? Kalau kebun
kebun itu biasanya cuma diisi oleh satu jenis tumbuhan saja, misalnya tumbuh kelapa, isinya cuma pohon kelapa. Kalau hutan biasanya diisi oleh banyak pepohonan, banyak jenis tumbuhan, atau hutannya itu heterogen atau berbagai jenis tumbuhan ada di sana. Itu bedanya. Kemudian perlu diketahui bahwa Indonesia itu diapit oleh dua benua. Siapa yang tahu? Apa? Oke. Ya, benar sekali, itu benua Asia dan benua Australia. Selanjutnya Indonesia juga itu diapit oleh dua samudra. Samudra apa itu? Ya, coba. Nah, apa? Ya, Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Oke. Itu tadi ya. Dari penjelasan Bapak, ada yang mau ditanyakan? Oke, tidak ada ya. Untuk memahami lebih jelas materinya, saya kasih waktu untuk anak-anak sekalian untuk membaca secara keseluruhan yang ada di halaman 71 sampai halaman 73. Silakan dibaca-baca dulu ya. Pak Guru ambil alih kembali kelas 5-nya. Oke, kelas 5. Apa yang sudah dibaca tadi di buku temanya? Yaitu tentang sistem pernapasan pada hewan. Apa itu sistem pernapasan, anak-anak? Yaitu alat-alat yang digunakan pada hewan untuk melakukan kegiatan bernapas. Ya, seperti itu. Contohnya apa? Ya, di sini Pak Guru sudah siapkan contoh-contohnya. Ya, di sini ini ada cacing. Cacing itu untuk apa? Atau dia menggunakan alat pernapasan apa? Dia menggunakan alat pernapasan kulit. Ya. Tapi Pak Guru tanya dulu, berapa alat pernapasan pada hewan? Ya, itu pertama paru-paru, kedua insang, ketiga trakea, keempat kantong udara, dan yang kelima adalah kulit. Pertama kita paru-paru. Paru-paru itu hewan apa yang menggunakan paru-paru untuk bernapas? Ya, sebagian besar paru-paru itu digunakan oleh mamalia, contohnya manusia seperti kita. Kemudian sapi, ada juga beberapa jenis hewan laut yang mamalia seperti ikan paus. Ikan paus itu tidak menggunakan insangnya, dia menggunakan paru-paru untuk bernapas. Dia sewaktu dia naik ke permukaan air untuk mengambil oksigen, seperti itu. Selanjutnya insang itu dipakai oleh ikan untuk alat pernapasannya. Kemudian selanjutnya adalah trakea. Trakea merupakan alat pernapasan yang dipakai oleh serangga. Contohnya adalah lebah. Lebah menggunakan trakea untuk bernapas. Selanjutnya adalah kantong udara. Kantong udara itu merupakan alat bantuan pernapasan yang dipakai oleh spesies Aves. Apa Aves? Aves adalah burung. Ya, walaupun sebenarnya diketahui juga bahwa ternyata burung juga memiliki paru-paru dan trakea, tetapi ketika dia terbang di udara, dia menggunakan kantong udara untuk menyimpan oksigennya. Itulah kenapa namanya kantong udara, seperti itu ya. Selanjutnya adalah cacing. Cacing itu bernapas menggunakan apa, anak-anak? Ya, benar sekali. Dia menggunakan kulit. Karena dia tidak punya mulut dan tidak punya juga, ya seperti tadi, dia tidak punya insang, dia tidak punya paru-paru, dia cuma punya kulit untuk bernapas. Kira-kira seperti itu. Dari yang Bapak sampaikan, ada pertanyaan? Oke, tidak ada ya. Silakan untuk baca-baca dulu halaman 56 sampai 57 untuk memperdalam pemahaman kalian, karena yang Bapak tadi sampaikan merupakan materi singkat mengenai sistem pernapasan. Silakan dibaca. Oke, selanjutnya Pak Guru sudah berpikir bahwa kalian sudah paham tentang materi Pak Guru, karena sudah ada yang bertanya dan semuanya sudah membaca secara keseluruhan buku tema yang Pak Guru sudah bagikan tadi. Selanjutnya Pak Guru akan
mengetes pengetahuan kalian, apakah seberapa jauh pemahaman kalian tentang materi yang Pak Guru sampaikan. Jadi Pak Guru akan membagikan lembar LKS atau lembar kerja siswa untuk tes evaluasi. Jadi Pak Guru akan membagikan ini untuk kelas 5, silakan dibagi sesuai dengan jumlah siswa. Kemudian ini untuk kelas 6, silakan dibagi untuk sesuai dengan jumlah siswa. Selanjutnya, setelah kalian selesai mengerjakan tes evaluasi tersebut, silakan kumpul di meja Pak Guru. Nanti Pak Guru akan periksa dan kembali ke anak-anakku sekalian. Oke, anak-anakku sekalian telah mengerjakan tes evaluasinya dan Pak Guru juga sudah memeriksa serta mengembalikan ke anak-anakku sekalian. Dan alhamdulillah Pak Guru melihat pemahaman kalian sudah cukup baik. Jadi Pak Guru langsung saja di kegiatan akhir yaitu penutup, di mana Pak Guru akan melakukan kesimpulan. Kesimpulannya adalah Pak Guru akan menyimpulkan dulu untuk kelas 5. Pertama, kesimpulannya adalah sistem pernapasan adalah sekumpulan organ yang digunakan oleh makhluk hidup atau hewan untuk melakukan kegiatan bernafas untuk mempertahankan hidupnya. Contohnya ada paru-paru untuk mamalia seperti manusia, sapi, kucing dan lain sebagainya. Selanjutnya ada yang namanya insang. Insang dipakai oleh hewan air, contohnya ikan ya. Kemudian ada juga yang namanya trakea. Trakea adalah sistem pernapasan pada serangga. Selanjutnya ada juga yang namanya kantong udara. Kantong udara adalah sistem pernapasan pada spesies Aves atau burung. Walaupun sebenarnya burung juga memiliki trakea dan paru-paru, tetapi ketika burung terbang dia menggunakan kantong udara untuk menyimpan udara. Itulah kenapa namanya kantong udara. Selanjutnya ada yang namanya kulit ya. Hewan yang menggunakan kulit untuk bernafas adalah cacing. Kenapa? Karena dia tidak punya alat pernapas seperti trakea, dia tidak punya, kemudian dia juga tidak punya kantong udara, dia tidak punya insang maupun paru-paru. Jadi Tuhan memberikan dia kulit untuk bernafas. Itulah kesimpulan untuk kelas 5. Selanjutnya kesimpulan untuk kelas 6. Kesimpulan untuk kelas 6, penampakan alam Indonesia adalah bila diartikan adalah segala sesuatu yang ada di permukaan bumi Indonesia. Contohnya adalah gunung, sawah, lembah, pantai dan lain sebagainya. Kemudian penampakan alam itu terbagi menjadi 2. Yang pertama penampakan alam alami dan penampakan alam buatan. Penampakan alam alami adalah segala sesuatu penampakan alam yang ada dengan sendirinya, yaitu penampakan yang tidak ada campur tangannya manusia, dia sudah ada di dunia ini. Contohnya gunung. Tidak ada kan manusia yang membuat gunung, ini ada, tapi yang alami itu ya itulah yang namanya penampakan alam alami. Selanjutnya adalah sungai, ada juga laut ya, dia ada dengan sendirinya. Selanjutnya adalah penampakan alam buatan, artinya penampakan alam itu merupakan buatan tangan manusia. Contohnya adalah kebun, ada juga sawah, kemudian ada juga waduk ya, seperti itu. Selanjutnya diketahui juga bahwa Indonesia itu diapit oleh 2 benua. Benua yang pertama adalah benua Asia, kedua benua Australia. Kemudian diketahui juga bahwa Indonesia juga diapit oleh 2 samudra. Samudra yang pertama adalah Samudra Pasifik dan samudra yang kedua adalah Samudra Hindia. Oke, itulah kesimpulan kita pada pembelajaran hari ini. Kemudian sebelum kita meninggalkan ruangan ini dan pulang ke rumah kita masing-masing, Pak Guru mau ketua kelas dari kelas 6 untuk memimpin doa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas dari kelas 6 memimpin doanya.